lagi gede-gedenya Neng. Heeh, nggak kasihan ngapa ya cari yang lain duh. PA. Kasihan banget. Hmm, nih ada pertanyaan, ada komentar, itu penting banget ya. Sekali lagi kita bilang dulu nih, ucap dulu terima kasih buat para Ya netizen dong, yang terima sudah kasih banyak. komentar banyak banget. Dan ini ada pertanyaan yang cukup mantap juga ini. Apa tuh? Heeh. Katanya gini, kenapa sih kebanyakan suami suka jajan di luar atau selingkuh saat atau ketika istri sedang hamil besar, hamil tua. Ya. Terus juga katanya sukses terus buat kontennya. Makasih banget. Iya dong, makasih berarti kalian sudah terus mensupport ya video kita berdua. Juga memperhatikan terus Iya dari konten-konten kita ya. Pokoknya kalian komen aja terus, nanti kan kita pasti merhatikan. Bisa takutnya ada yang kurang kah di kita gitu kan. Tapi setidaknya kan ini kan udah ada komentar, berarti mereka ada pertanyaan juga gitu. Beliau-beliau yang sudah melayangkan pertanyaan dan keinginannya gitu. Nah, kita jawab juga. Pastinya kita jawab tidak asal menjawab saja. Iya gitu, dong. kita menjelaskan, tapi memang kebetulan ini ada faktanya gitu loh. Kebetulan ada teman juga yang ya begitulah mengalami mengalami seperti itu. Dan bukan hanya sekali dua kali, sampai 3 anak. Setiap kali istrinya lagi hamil besar ada Will. Entah doyan, entah kebiasaan, entah kayak gimana. Tapi kita selidiki kembali kenapa sih sampai bisa terjadi hal-hal sedemikian itu gitu nih. Ya sih, pasti bakalan ada penyebabnya ya. Nggak mungkin ada sesuatu. Tapi nggak tahu juga cowoknya yang kurang yang celamitan yang atas yang celamitan gitu ya, kalau ningali matanya kalau ya terus kau ningali pokoknya ngeliat yang indah-indah sedikit langsung melipir. Nah gitu. Tapi mungkin ini kita lihat dari segi dari wanitanya dulu ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan salah satu pihak juga sih sebetulnya. Kita kembali lagi harus mengkoreksi, introspeksi diri. Betul, mengkoreksi introspeksi diri kita kembali. Kalau orang Sunda bilang begini, moal aya haseup namun seuneu, tidak akan ada suatu hal kejadian tanpa penyebabnya dulu. Begitu. Ya. Jadi karena kita bisa lihat Neng, kalau yang lagi hamil besar itu boro-boro buat mau bersolek, atau cantik-cantik udah mandi aja nggak mau. Kamu itu kayak ada, kamu kan bener ada ya. Kalau misalnya kita lagi hamil tua ya, aduh malesnya, ya itu yang Dede rasain kan. Itu males, pengennya rebahan, udahlah pengen males-malesan gitu kan. Jangan kan kita ngelihat air mandi aja nggak mau. Itu buat Dede. Kebiasaan. Kayak gini. Kalau memang lagi hamil besar itu padahal kan lagi sering gerah-gerahnya badan ya kan. Itu biasanya lebih sering mandi, Dek. Tapi sering mandi itu bagus. Tapi jangan lupa dengan bersoleknya. Walaupun kita pakai dasteran, tapi harus tetap terlihat indah, cantik, sedap dipandang mata lah oleh sang suami. Apalagi kita harus berpikirnya begini, kondisi kita itu sedang berubah ya, 360 derajat juga berbalik lah ya. Kayak pinguin. Gitu ya, depan belakang kena gitu kan ya. Susah tidur kayak susah. Jadi setidaknya kita meski peduli juga nih ya buat ibu-ibu hamil nih. Barangkali ini penting kita bisa kutip nih ya, biar kejadian seperti ini tidak terjadi buat kalian semua nih ya. Seringnya itu mandi bagus tapi tetap bersolek, rambut rapi kan kebanyakan kan ikat cepol aja kayak gini kan gitu. Ikat tanpa bedak, tanpa apapun juga karena unsur males itu. Nah, tolong itu bisa diperhatikan. Karena apa? Kalau sudah kejadian yang enggak, sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini. Di mana Dek? Di sini. Di mana lebih bawah dikit? Jangan dong. Nanti kan para suami-suami di sana yang punya istrinya lagi mandung, salah ke sini. Tapi kan bisa dialihkan ke istrinya lah, lebih gede. Padahal kan kalau misalkan kita lagi hamil juga kan ke salon itu kan lebih bagus. Iya. Kalaupun kita misalkan dari segi perekonomian daripada misalkan untuk ke salon karena untuk persiapan untuk lahiran nih, misalkan ya keuangannya is okay lah, bisa di rumah dengan peralatan alat-alatnya sendiri. Walaupun
males, tapi kita ingat ya, kalau kita itu tidak ingin kehilangan sesuatu atau kehilangan suami saat kita lagi hamil gede, kita harus menyadari dengan kondisi kita loh gitu kan. Perbaiki diri kita dulu sendiri sebagai wanita. Intinya jangan males-males lah. Betul. Minimal ya enggak bedakan atau pakai foundation, enggak pakai foundation juga, kayak krim-krim wajah. Pakai lip and setip. Aduh, lip and setip abad 70. Ini ada kan pakai lip and setip kayak main oronyoy gitu kan biar ayang Nggak apa-apa pakai bedak karung juga nggak apa-apa lah ya. Lu pakai itu pakai bedak apa yang ya udah di karungan bedak kata gini ya. Iya. Nah nggak jadi masalah itu, penting tetap fresh di depan Wangi. suami, wangi-wangian. Kenapa ya kayak gitu? Karena yang dilihat oleh suami kita itu di luar itu pasti bodinya body goals semua, nggak kayak kita. Iya. Nah seperti itu ya. Itu adalah salah satu mungkin penyebab dari si cowok itu punya simpanan ataupun selingkuh ataupun melihat yang lebih segar lagi ketimbang yang di rumah gitu-gitu aja kayak kulkas 3 pintu gitu kan ya. Padahal kan itu anugerah setang. Nah. Itu anak lu sendiri itu di dalam. Emosi. Iya, maksudnya kan kesel gitu. Lu yang nanem, lu yang maksudnya kan yang bikin gitu kan berdua. Terus giliran wanitanya udah melendung udah kayak penguin, lu nyari yang lain kan. Nah. Itu dari segi packaging atau dari kemasan kita sebagai wanita hamil harus tetap baik-baik, cantik-cantik gitu ya. Harus tetap Kemudian, modis. kadang ada juga gini, yang melayani suami itu untuk bercocok tanam itu males. Iya emang, karena gayanya Nah. cuman ini. Jadi bukan masalah gaya doang, Neng. Semuanya ya. Jadi kadang udah ajakin males karena perut udah gede kayak Iya. gimana. Tapi kalau kita Enggak. lihat dari sisi baiknya, kan masih banyak posisi yang bisa dimanfaatkan itu dengan sesuai dengan keadaan kondisi tubuh si yang lagi hamil gede. Mantap sendok gak bisa ya? Boleh dari belakang kamu bunting kah? Kok Iya. gunting? Tak apa ya, nggak tahu ya. Gue mah gitu. Alah, next itu mah. Boleh dijelaskan nanti posisi gunting seperti apa? Nanti aja gampang. Oke, ditunggu. Kayaknya kreatif juga langsung mikir gini, kelihatan kok dari Ada, alisnya kayak ngapain mengkerut gitu. Mengkerut kayak gimana? Ya, Posisi kan? gunting kan ya, Ya. kayak gimana sih? Jangankan Anda, jadi aja di sini enggak Makanya nanti gampang lah kalau masalah. ayak banyak. Ada dong. Cica. Kan bisa kayak kura-kura gitu kan ya. Ada gitu. Langsung mikir dia juga. Iya lebih otaknya ini. Kura-kura. Kalau kura-kura kan perutnya nggak melendung. Lah kan enggak, kan ada di belakang, Neng. Kayak gitu. Iya bagus seperti itulah gitu kan ya. Ih, aku gregetan. Nah, jadi nggak ada susahnya sih, karena ya begitu. Karena yang namanya laki-laki tidak tersalurkan rasa keinginannya, itu adalah kebutuhan biologisnya ya. Tidak terpuaskan. Betul, jadi takutnya ya gitu deh. Carilah, jajanlah di luar. Carilah rumput tetangga Nah. yang lebih indah, yang bercocok tanam, yang lebih Tapi sih sebetulnya kalau biasanya, entah ini yang normal apa enggaknya sih ya, biasanya hormon yang hamil itu biasanya lebih tinggi untuk melakukan bercocok tanam sebetulnya. Malah Keinginannya pengennya setiap hari. sering gitu loh. Nggak setiap hari tapi sering lah ya gitu kan dari hormonnya itu tersendiri. Tapi mungkin karena malesnya itu, karena posisinya dengan serba salahnya itu, udah jadi bawa perut itu Nah, gerak. tapi kalau gitu ya perhatikan juga, takutnya seperti itu kita Nah, cari iya sih. apa ya, cari solusinya biar tidak berimbas yang enggak juga nggak enak buat kita sendiri gitu loh ya. Itu jadi satu, tetap cantik-cantiklah diri, terus kemudian juga kalaupun suami mau, layanilah semampu dan sebisa kita lah ya. Boleh lah berkomunikasi ya. Betul. Ayang, jangan kayak gini ya, enggak Nah, bisa. itu bisa dikomunikasikan juga Benar, nih. benar. Itu untuk buat ceweknya. Buat cowoknya, Anda harus menyadari bahwasanya benar kata si Dede tadi, kalau lagi hamil besar itu istri memang tidak indah di mata. Tapi kenapa perbuatan ente, cuy? Iyalah, lu yang bertanam anjay. Lu yang nih, lu lah yang maksudnya kan yang membuahi gitu kan. Kenapa sih yang Tahan deh, tahan. kesel maksudnya kan? Tahan emosinya terus. Makanya kalau misalkan Turun. kayak istrinya nggak mau kayak penguin, lu nggak usah bikin anak.
Nah, ini diperlukan mindset yang bagus ini untuk para cowok ya. Ingat, karena saat kita bertemu dengan pasangan kita itu mungkin dalam keadaan sempurna, masing-masing sempurna ya. Seiring dengan waktu perut itu bisa membuncit karena istri itu memberikan kita keturunan, penerus dari generasi kita. Ingatnya ke situ. Serba salah ya kalau cewek ya. Dan dia nggak ada keturunan sing ngomel. Dan cowoknya juga kan belum tentu selamanya perfect. Lama-lama kan jadi tua, loyo dan sebagainya. Cewek kan harus nerima juga. Iya, Kamu harus tahu diri juga, kamu. Harus nerima dan cari solusi. Iya. Waduh. Jadi emosi ya kalau ngebahas yang kayak gini kesal. Dan itu ya harus diperhatikan juga, sok lah sadar-sadar diri aja itu kita itu sang istri itu dengan bentuk yang tidak enak itu karena untuk memberikan generasi penerus untuk kita. Kemudian juga kita juga tidak akan kedepannya tidak akan sesempurna di awal-awal pertemuan dan istri pun harus menerima. Iya. Nah kebanyakan istrinya jadi masalah sih ya. Iya, kalau kita kan emang nggak masalah, malah Ya. kita tuh bahagia ya bisa ngasih Bersama buat kalian. bareng-bareng sampai tua gitu kan ya Iya. istilahnya. Kemudian juga mungkin salah satunya harus tanamkan rasa keimanan yang tinggi. Imannya yang kudu naon kebanyakan karena gitu, karena iseng-iseng awal-awalnya malah jadi berhadiahnya percekcokan ya. Karena cari yang lain gitu. Untuk nggak dilempar pakai panci. Anjay. Dan pasti itu kalau godaan saat perempuan atau istri kita hamil besar itu godaannya berlipat-lipat. Melihat yang biasanya biasa-biasa aja kok Jadi kayaknya luar biasa gitu, jadi wow. Dan ini aku tanya bukan pada orang lain, aku tanya pada pasangan sendiri, bener nggak sih? Iya, apa yang salah seperti itu. Tapi kita kembali lagi sadar diri dan ingat bahwa kita itu nanti akan punya keturunan. Kita berbuatlah yang baik-baik biar turunan kita juga baik, gitu. Ya nanti kan kasihan ke ceweknya. Nanti juga ada feedbacknya juga kembali. Nanti gitu teh kan. ceweknya kalau misalkan yang takut kayak gitu, ya udah nggak usah hamil, nanti takutnya suami saya selingkuh, kan anjing itu. Terus juga nanti takutnya kalau saat hamil besar ketahuan suaminya seperti itu, nanti stres kan berakibat yang jelek juga buat kehamilannya juga, buat janinnya juga, brojol nggak jelas. depresi juga, nanti ada kayak gimana, stres juga kan berpengaruh buat kelangsungan si bayi dalam perut. Camkan itu ya kalian para laki-laki. Kerupuknya mas, Camkan kamu ya. emosi. Camkan pokoknya kalian ya. Sobat neti di sama ya, pokoknya simak video ini. Oke. Karena buat para cewek juga, ibu-ibu yang lagi hamil tua ya waspadalah ya. Jadi intinya pada perbincangan kita kali ini adalah saling mengerti, memahami, dan tentunya juga saling menjaga ya. Ya, intinya komunikasinya juga, sang istri harus seperti apa, sang suami juga harus seperti apa ya. Kita harus tetap selalu intinya berkomunikasi aja, jangan malu-malu karena ini adalah pasangan hidup kita gitu loh. Padahal kan nggak lama ya, cuma 9 bulan kok, nggak lama anjay. Enggak lagi 9 bulan ya, udah ngelahirin 4 bulan. Pokoknya nggak nyampe setahun kok, tungguin gitu kan. Nanti juga udah Kamu kayak dendam tersendiri, emosinya tingkat dewa. kan ibarat tadi kan di sini posisinya wanita juga pernah Iya, hamil iya. gitu. Jadi kan tahu posisi wanita yang sedang hamil tuh kalau misalnya diselingkuhin tuh Memang lagi masa rentan-rentan lagi masa-masa memang butuh kasih sayang dan sebagainya, perhatian lebih kalau lagi yang hamil gitu harus ya. dimanja kan. Kalau misalkan ngidam ayang mau itu kira capek itu tahu. No, kalau masalah ngidam, sebetulnya ngidam itu bukan keinginan dari sang baby, sebetulnya kebanyakan itu adalah hasil dari manjanya sang istri karena punya Ya itu gitu dia kan ya. pengen dimanja. Jadi Lagi pengen dimanja. tapi kan dimanja juga ada waktu-waktunya dan yang sekiranya ini masuk di akal lah ya. Iya. Nah, gitu. Kita harus Ayang manja. jadi mencetak anak itu saat kita hamil itu dengan suami itu dengan pasangan itu harus betul-betul biar mencetak anak yang baik sesuai dengan kelakuan kita. Mencetak. Gitu. Dan betul itu adalah gambaran dari kita sendiri saat mengandung anak kita dari ibu ataupun ayahnya sendiri. Itu mereka sedang merekam begitu sayang. Gitu. Ya pokoknya begitulah. Pokoknya gitu kalian semua. Buat para neti mungkin jawaban dari Amu juga sama si Dede ini mudah-mudahan bisa jadi salah satu solusi juga buat kalian semua. Ya, buat Juga- ibu-ibu hamil terutamanya ya, buat juga- kalian bapak-bapak pianjingan. Dan juga nih yang sudah bertanya lewat komentarnya mudah-mudahan bisa terpuaskan dari Nah. jawaban Amu sama si Dede ya di video Kalau misalnya ada kali yang ini. kurang, bolehlah komen Boleh lagi. komen lagi ya. Ditunggu. Jadi jangan lupa deh. Harus tetap ya disupport dengan cara di like, di komen, di subscribe, Di share ke teman-teman kalian semua. Dan langsung tambah loncengnya di oke, biar selalu ada notifikasi terbaru dari kita. Iya dong. Diketahui oleh kalian semua. So see you next video. Bye.